Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion. Saya berasal dari Riau, tepatnya di Manggala Johnson kilometer 23. Mungkin banyak para subscriber atau para penonton yang tidak tahu Manggala Johnson itu di daerah mana ya. Soalnya itu daerah pedalaman di Provinsi Riau. Nah, saya ingin bercerita tentang awal mula saya merantau ke Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang. Tapi awal saya merantau itu di Kabupaten Sergai ya, tepatnya di Serampa. Berawal saya usia 18 tahun itu merantau tepatnya di salah satu tempat makan di restoran Bunda ya, Serampa. Saya pertama merantau di situ itu dapat informasi pekerjaan dari teman saya namanya Fajar, tapi teman saya itu sekarang sudah almarhum ya. Dan saya merantau ke situ bekerja, saya mengikuti apa perintah yang diperintahkan oleh majikan saya. Saya bekerja dan saya di situ bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran, yaitu di restoran Bunda. Dan saya bekerja selayaknya apa yang diperintahkan dan selayaknya jam kerja yang saya kerjakan ya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan saya bekerja di situ aman-aman saja, tidak ada masalah. Tapi suatu ketika saya sudah bekerja di situ sekitar 3 bulan saya bekerja ya. Ada sedikit yang beda, tidak tahu majikan saya, terutama majikan cowok ya, nggak tahu kenapa setiap malam itu tepatnya sekitar jam 2, jam 3, setiap majikan cowok saya pulang dari tempat dugemnya, saya yang selalu dibanguni karena saya tidurnya di belakang dan dekat sama pintu masuk dapur ya. Nah, mereka selalu majikan saya itu selalu gedor-gedor pintu tepat jam 3 pagi. Saya pun keluar bangun, tapi setiap saya buka pintu, saya selalu dihajar, ditunjang, ditumbuk ya, sampai bahkan berdarah-berdarah hidung saya. Kalau orang ngomong itu mimisan ya. Hidung saya sampai mimisan, tapi saya sabar karena saya memang berasal dari orang tidak berada atau orang miskin ya. Dan saya pun coba tahankan, tapi perlakuan bos saya itu semakin hari semakin brutal. Sampai suatu ketika di saat saya dihajar, di belakang tempat saya bekerja itu ada kos-kosan polisi. Nah, suatu saat saya sedang dihajar tepatnya jam setengah 4 pagi itu ya. Ada polisi yang baru pulang tugas atau baru pulang dari mana nggak ngerti. Nah, polisi itu mendengar teriakan saya dan polisi itu pun menghampiri, dan pada akhirnya bos saya dilerai untuk jangan memukuli saya lagi. Dan polisi itu pun bertanya kepada saya apakah kejadian ini dibawa ke jalur hukum, kita laporkan ke polisi aja atau gimana katanya. Dan bos perempuan, majikan perempuan saya pun mendengar dan turun dari lantai atas ke bawah, dan majikan perempuan saya membela saya, memutuskan untuk dibawa ke kantor polisi. Ya udahlah, akhirnya saya dan majikan laki-laki saya yang memukuli saya itu dibawa ke kantor polisi, dan majikan saya itu pun ditahan karena saya sudah membuat laporan. Pemukulan itu sudah berapa kali terjadi dan sering banget terjadi, hampir 1 bulan ya. Dan saya pun setelah membuat laporan itu, majikan saya ditahan, saya pulang ke tempat saya bekerja itu ya, di rumah majikan saya itu. Dan saya pun diam-diam membungkusi pakaian saya, dan akhirnya saya lari diam-diam. Walaupun sebenarnya di situ saya sudah kerja tepat 1 bulan ya, bukan, sebenarnya 3 bulan kerja, cuman itu sudah jatahnya saya gajian. Cuman karena saya mikir kalau saya minta gaji lagi nanti saya ditahan dan malam saya pasti dipukuli lagi, dan begitu seterusnya. Jadi lebih baik saya lari diam-diam. Tapi saya larinya juga dengan baik-baik, tidak ada membawa lari barang apapun ya, hanya membawa baju yang saya punya, yang baju saya miliki ya. Saya lari dan pulang ke
rumah kakak saya, tepatnya di Serampa, di Rambung Sialang Hilir, di perkebunan ya, PTP Lonsum. Dan di situ pun saya hari-hari tidak bekerja, ya hanya melamun dan ingin bekerja. Saya takut. Dan suatu ketika saya lagi dengar radio, karena radio ini dari kecil saya memang suka mendengarkan radio daripada menonton televisi. Dan saya mendengarkan radio di siang hari, tepatnya itu di Ramadan ke berapa gitu ya. Pokoknya 3 hari Ramadan ke-27. Ramadan ke-26. Karena 3 hari lagi lebaran ya. Di situ saya dengar radio dan saya mendengarkan radio Das FM Lubuk Pakam. Di situ sedang ada informasi membuka lowongan pekerjaan, yaitu mencari seorang penyiar. Nah, karena basic saya suka di entertain, saya pun mencoba untuk mengajukan lamaran. Tepat di lebaran kurang 3 hari saya mengajukan lamaran. Dan alhamdulillah lebaran kedua atau lebaran ketiga ya, saya itu mendapat telepon dari radio Das FM bahwasanya lamaran saya diterima. Tapi karena saya izin sama kakak saya nggak dikasih untuk siaran radio, karena satu, radio Das FM ini berada di Lubuk Pakam ya, sedang saya tinggal di Serampa, jauh, saya tidak punya kendaraan. Dan kalau saya harus naik angkot pulang balik, ongkos angkotnya berapa lagi, ditambah lagi dari rumah kakak saya keluar itu sekitar 30 menit ya. Jadi lumayan 30 menit 40 menit lah. Jadi lumayan jauh saya untuk menempuh perjalanan. Jadi dibilang kakak saya, coba pikir-pikir dulu. Ya udah, saya pun coba menghubungi pihak radio yang sudah menelpon saya bahwasanya saya minta waktu 3 hari untuk berpikir. Tapi setelah saya pikir-pikir dan ya udahlah, saya pun nekat, nggak apa-apalah, gaji saya habis untuk biaya transportasi saya pulang balik, berangkat kerja dan pulang kerja. Yang penting saya tidak nganggur ya. Dan saya pun mencoba untuk siaran radio. Pas di saat saya mulai siaran radio itu, pas radio itu lagi banyak event ya. Banyak event, ada acara yang namanya Grebek Pasar. Pokoknya banyak deh acara-acara yang membuat saya itu harus lembur, pulang jam 2 malam. Jam 2 malam pulang saya, dan saya harus lagi naik angkot. Bahkan gak ada angkot ya, numpang sama teman saya. Dan nanti dari rumah teman saya pulang ke rumah saya, nelpon keponakan saya, kadang gak mau nganter pulang. Pokoknya aduh, gimana ya, perjuangan saya kerja di radio itu sangat sakit banget ya, harus saya jalanin. Tapi yaudah, namanya kita memilih satu pekerjaan, kita harus sudah siap sedia untuk menanggung resikonya. Dan saya pun yaudah, saya jalani kerja di bidang penyiaran radio itu sampai berjalan 2 tahun. Nah, saat saya bekerja sudah 2 tahun, bos saya pun tadinya bos saya itu tinggal di stasiun radio itu juga. Dan saat saya bekerja sudah 2 tahun, bos saya setelah membeli rumah di kota Medan, dan bos saya ingin pindah ke Medan. Jadi bos saya menawari saya untuk tinggal di radio itu dan menjaga studio itu. Dikasih kepercayaan. Ya alhamdulillah, dengan senang hati dan tanpa berpikir saya terima. Saya harus tinggal di radio itu dan menjaga radio itu. Jadi hitung-hitung saya mengurangi biaya ya. Dan saya pun sudah tinggal di radio itu, bekerja tahun ke tahun. Dan saya dikasih kepercayaan untuk mengelola keuangan radio. Nah, tepat saya tinggal di radio itu, atau saya bekerja totalnya itu sudah 5 tahun saya bekerja. Suatu ketika saat tahun baru, saya tidak tutup buku, keuangan radio itu masih saya pegang. Saya belum setoran ya. Dan saya pun mencoba memutuskan untuk pulang ke Riau, karena memang kangen banget sama orang tua. Pulang ke Riau dengan naik sepeda motor ya. Saya pun ngajak teman saya naik sepeda motor. Dan saat pulang itu saya membawa uang radio sekitar 30 juta. 30 juta, saya berangkat
tepatnya di malam tahun baru tanggal 31 Desember. Saya pulang dan karena capek banget di perjalanan, saya memutuskan untuk istirahat di tepatnya di Rantau ya, di SPBU Rantau Parapat. Dan pas saya istirahat di situ, entah kenapa padahal saya sudah memutuskan kalau seandainya saya berhenti di tempat pemberhentian, saya pokoknya nggak mau ngomong sama siapapun karena saya takut kena hipnotis. Tapi entah kenapa saya keluar dari kamar mandi saat istirahat itu kan, saya turun dari sepeda motor dan memutuskan ya buang air kecil lah ke toilet dan keluar dari toilet itu ada dua orang bapak-bapak sekitar usia 50-an gitu ya, 50-an gitu, menghampiri saya dan ngajak ngobrol. Dia nanya, "Kamu orang mana?" "Saya orang Riau, Pak." "Dan kamu ini dari mana?" "Saya dari Lubuk Pakam, mau pulang ke Riau, Pak." "Oh, dari Lubuk Pakam." "Ya, saya orang Galang," katanya. Ya, karena saya berpikir loh, Galang sama Lubuk Pakam kan dekat. Ya udah deh, tanpa saya sadari saya pun ngobrol begitu akrabnya, dan entah kenapa pikiran saya itu kosong. Saya dibawa ke tempat sepi, uang radio yang saya bawa 30 juta itu diambil tanpa saya sadari, saya kasihkan gitu aja. Dan setelah bapak itu pergi sekitar 100 meter gitulah, di situ saya tersadar bahwasanya uang di kantong saya sudah ludes, nggak ada sedikit pun, sepeser pun nggak ada ya. Di situ saya mau nangis, mau ya nggak ngerti lah rasanya seperti apa ya. Yang saya pikirkan itu kalau uang pribadi hilang, ya mungkin saya ikhlaskan gitu aja ya. Yang jadi permasalahannya itu adalah uang perusahaan, dan saya harus mengganti uang perusahaan ya. Tapi karena posisi sepeda motor saya, karena saya berhenti di SPB itu, sepeda motor saya sudah saya isi full ya. Ya udahlah, saya putuskan untuk terus lanjut pulang ke rumah orang tua. Dan sampai rumah orang tua saya pun ceritalah bahwa saya terjadi seperti ini. Yang tadinya mau 2 hari, saya sampai jam 11 siang, jam 6 sore saya langsung balik lagi ke Lubuk Pakam karena merasa apa ya, hati ini jadi nggak tenang gitulah. Yaudah, dengan pulang saya ke Lubuk Pakam, dan sampainya di Lubuk Pakam saya pun bingung untuk mencari bagaimana caranya saya menutupi uang radio ini. Cari pinjaman ke sana ke sini nggak dapat. Yang ada saya ada pinjaman tapi hanya jangka sebulan kali lobang tutup lobang. Itu kejadiannya di tahun 2000 tahun berapa ya, aku juga lupa di tahun berapa. Pokoknya sampai saat ini uang radio yang hilang 30 juta itu sampai sekarang pun belum lunas ya. Bahkan karena saya belum berani jujur sampai sekarang sama bos saya ya, bahwasanya saya telah menghilangkan uang itu. Saya masih tetap ya gimana ya, gali lubang tutup lubang untuk menutupi uang itu. Makanya sampai saat ini saya juga orang fans atau pendengar radio itu selalu bilang kan, Dion sombong, nggak seperti dulu, kalau disuruh datang nggak pernah mau, kalau ada acara diundang nggak pernah datang, begini begitu. Saya nggak peduli karena memang fokus saya saat ini untuk kalau saya melangkah keluar rumah itu harus ada hasil yang saya terima. Nah, karena apa? Karena untuk menutupi uang radio itu ya 30 juta, sedangkan gaji saya di radio tidak begitu banyak, hanya cukup pas-pasan untuk makan. Jadi makanya sampai sekarang kalau diceritakan keuangan itu masih lumayan gimana ya, masih lumayan banyak yang harus saya tutupi ya. Sampai sekarang pun saya belum berani bercerita sama bos radio saya, dan entah sampai kapan ya saya bisa menutupi uang itu. Kalau orang ngomong, kenapa sih nggak mau minta bantu keluarga, kakak atau orang tua ya? Jujur, keluarga saya itu bukan dari keluarga yang berada. Keluarga saya itu keluarga yang sederhana, bahkan untuk makan aja pas-pasan ya, bahkan sulit untuk menghidupi diri atau menghidupi keluarganya mereka ya. Jadi dari situ saya tidak pernah minta bantuan, saya hanya untuk berusaha sendiri, berusaha sampai sekarang. Nah, saya berharap ya
saya bisa menutupi keuangan itu. Inilah saya membuat channel YouTube. Walaupun channel YouTube ini tidak begitu banyak yang nonton ya. Biasa YouTube itu kan mendapatkan gaji besar itu apabila banyak viewers ya atau penonton. Tapi saya tetap optimis, tetap selalu berusaha bagaimana caranya saya tetap bisa menutupi keuangan radio saya. Jadi itu tadi ya untuk sedikit cerita perjalanan hidup saya di perantauan. Kalau ngomongin soal kehidupan, jadi gimana makannya ini ya, pokoknya kalau diceritakan itu sangat sulit ya. Tapi ntar deh next episode saya bakal ceritakan detail-detailnya ya. Ini saya ambil jalan pintasnya aja. Intinya untuk anak-anak perantau, selalulah berjuang, bekerja keras, jangan pernah memikirkan senang-senang di perantauan ya, karena kita merantau itu tujuannya untuk mencari uang ya. Jadi tanamkan di diri kalian uang dan uang. Jangan merantau itu pulang hanya memberi berita kesusahan kepada keluarga ya. Kalau bisa kesusahan kita hidup di perantauan itu jangan pernah keluarga tahu. Keluarga hanya tahu kita pulang dari perantauan itu tersenyum, karena keluarga tidak pernah menanyakan uang atau hasil ya. Keluarga, terutama orang tua, itu melihat kita sehat aja orang tua sudah bahagia ya. Semoga aja video saya ini bisa menjadi inspirasi semuanya. Ntar next episode, next video saya akan menceritakan lebih detailnya jika memang banyak penontonnya ya. Semoga aja keluarga saya tahu, keluarga saya nonton. Tapi kalau orang tua saya jangan diharapkan nonton ya, karena tinggalnya di pedalaman, sinyal aja susah, handphone Android aja nggak punya. Yaudah, untuk semuanya para subscriber, mohon dukungannya, mohon doanya. Selalu tonton terus, ikuti episode per episode dari video saya. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye.